Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi dalam Instagram Live bersama saya Dr. Herbowo. Kita hari ini akan membahas mengenai diskalkulia. Ya, diskalkulia. Diskalkulia. Kal kalkulia, kalkulator, artinya berhitung ya. Ini kesulitan belajar yang ada hubungannya dengan berhitung ya, masalah matematika atau berhitung. Ya, dia biasanya ada dua masalah. Dia bisa masalahnya dalam bahasa, jadi dia kesulitan dalam hal matematika dasar. Jadi dia kesulitan bahasa tuh misalnya gini, eh, dia satu tambah satu sama dengan dua itu dia nggak ngerti. Itu udah sulit sekali buat dia. Angka satu kalau ditambah satu kok jadi dua ya? Itu dia nggak mengerti. Ya. Jadi diskalkulia bisa dua ya tadi ya, dalam bahasa atau mengalami kesulitan visual spasial itu konsep, menjabarkan konsep. Nah, bedanya kalau yang kesulitan dalam bahasa matematik itu dia nggak ngerti. Satu tambah satu dua, dua tambah dua empat, dua tambah tujuh sembilan. Itu dia nggak ngerti. Tapi kalau yang kesulitan dalam memahami kesulitan visual spasial itu, dia konsepnya nggak ngerti. Jadi kalau diajarin misalnya 5 tambah 3 8, dia ngerti. Tapi begitu seorang ibu pergi ke pasar membeli 5 apel, kemudian dia membeli 3 jeruk. 2 jeruk dikasih ke adiknya. Sisa berapa sampai di rumah? Itu dia. Kesulitan dalam memahami konsep matematika. Jadi ada yang diskalkulia ada dua. Ada yang nggak mengerti bahasa matematikanya, ada yang nggak mengerti konsep matematikanya. Ya, biasanya dari usia prasekolah juga udah kelihatan kok. Kalau dilihat daftarnya, biasanya sudah mulai kesulitan di usia prasekolah. Misalnya, lihat angka 1, 2 gitu ya, mungkin bisa. Tapi kalau dua motor misalnya, dua motor berarti motornya ada dua, itu nggak ngerti dia. Jadi di usia prasekolah, di usia TK pun udah bisa kelihatan. Jadi nggak usah bayangin bahwa usia TK harus bisa hitung-hitungan loh, saya nggak bilang begitu. Tapi kalau harusnya sudah mulai bisa mengerti gitu bahwa oh kalau dua motor, motornya ada dua, bukan jumlah-jumlahan loh. Jadi dia bisa melihat aja nih, oh motornya ada dua gitu ya. Terus dia biasanya ya anak yang dengan diskalkulia itu kesulitan memilah-milah sesuatu berdasarkan warna atau bentuk. Jadi dia udah kesulitan biasanya. Di usia prasekolah dia udah bingung nih. Yang segitiga taruh di sini, yang segi empat taruh di sini gitu. Ya. Kenapa kok dia bingung ya? Itu kan bentuk segitiga, segi empat. Karena kan seginya harus dihitung. Segitiga berarti seginya ada tiga. Segi empat berarti seginya ada empat. Jadi dia kesulitan itu. Ya, jadi mau bentuk-bentuk segi dia udah bingung. Terus ukuran besar kecil, panjang pendek dia juga bingung biasanya. Jadi dari usia TK itu udah kelihatan dia bingung dia. Mana yang lebih panjang, mana yang lebih pendek. Ini panjang, ini pendek. Ini besar, ini kecil. Karena itu ukuran. Sebenarnya itu salah satu bentuk matematika. Ya. Kemudian sulit mengurutkan angka ya, jadi ngurutin angka susah. Nah, biasanya sih ada tambahan lain bahwa dia akan mengalami kesulitan dalam membedakan mana kiri sama kanan ya. Membedakan kiri sama kanan. Saya nggak bilang kalau ada yang sampai udah dewasa nggak bisa bedain kiri sama kanan itu pasti diskalkulia loh ya. Tapi bisa hati-hati kalau itu dari TK. Saya tahu lah ada yang kalau naik mobil beloknya kanan tapi sennya kiri. Nah, adalah yang begitu. Tapi bukan berarti dia pasti diskalkulia. Ingat, bukan berarti pasti diskalkulia. Tapi kalau itu di TK, dia sulit sekali membedakan kiri kanan, hati-hati. Mungkin ada hubungannya sama diskalkulia. Ya, ingat tadi dia kesulitan dalam berhitung. Berhitung ya, 1 tambah 1, 2 tambah 3. Terus kemudian kesulitan dalam mengenal konsep matematika. Dia kemudian kesulitan dalam mengurutkan angka, ya kan? Mengukur mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, kesulitan arah, dan sebetulnya ada satu lagi. Dia biasanya kesulitan dengan angka 0 nanti. Ya, biasanya kelihatan tuh. Angka 0 dia kesulitan. 10, 100, 1000 gitu dia bingung. Sekarang tips untuk anak yang diskalkulia. Kalau diskalkulia sebetulnya intinya gini, dia kan nggak ngerti ya, kesulitan sekali dalam mengerti hitung-hitungan. Makanya kita harus menekankan tentang pengertian tentang jumlah. Gimana caranya? Harus real. Harus real.
Terus terang waktu TK, saya adalah salah satu yang kesulitan tertinggal sekali dalam mengerti jumlah. Saya nggak pernah lupa suatu siang ibu saya dipanggil, khusus cuma saya doang, dibawain amplop isi biji-bijian. Ibu saya disuruh tolong ngajarin kalau 2 tambah 3 bijinya 2 sama bijinya 3. Karena saya nggak bisa belajar tentang 2, terus habis itu tiba-tiba tambah 3, itu saya nggak mengerti. Tapi sebetulnya dengan dilatih itu ternyata saya nggak ada masalah tuh tentang matematik. Justru saya bisa mengambil nilai tertinggi selalu di matematik sampai sekarang. Jadi jangan sangka bahwa kesulitan pada sewaktu kecil ternyata bisa menetap. Kalau di skala kuliah betul menetap ya. Tapi kalau cuma bahwa dia sulit belajar, lebih sulit belajar, itu nanti akan membaik. Mulai dari level yang nyaman. Jadi biasanya dari yang gampang dulu, jangan main langsung susah ya. Dari yang gampang, terus kemudian harus sering. Jadi harus tadi intinya gangguan-gangguan ini harus diulang ya. Berhitung dapat dibantu dengan kertas bergaris. Jadi kalau kertasnya bergaris, ya biasanya tahu tuh. Karena di skala kuliah biasanya begitu hurufnya berantakan, misalnya 20 tambah 4. 20 tambah 4. Mestinya kan 4-nya ada di bawah 0-nya dong. Ini bisa aja 4-nya ditaruh di bawah 2. Habis itu dia bingung sendiri nanti. Dengan kertas bergaris, dibikin blok-blok, itu mereka bisa terbantu sekali. Kemudian biasakan disebut. Angkanya disebut. Dengan disebut mempermudah daripada dia cuma di hati terus dipikir aja. Kalau perlu ditulis di kertas. Kalau udah susah banget, sampai udah besar masih kesulitan banget, ya sudah. Kelihatannya anak-anak tersebut harus dibantu dengan kalkulator. Ya. Terus kemudian untuk soal yang kompleks memang harus kalau soal yang kompleks harus diajarin step by step. Intinya gini, jangan sampai orang tuanya menyerah. Nomor 1, jangan menyerah, ya. Selalu ingat dari minggu lalu bukan akhir dari segalanya, ya. Jadi kita harus bantu nomor 1. Kedua, mereka butuh selain dibantu, mereka butuh waktu, ya. Gimana cara bantunya? Mereka butuh waktu. Jadi sediakan waktu untuk membantu mereka. Mereka mesti belajar lebih dari yang lain. Mereka harus mengerjakan lebih lama dari yang lain. Termasuk guru-guru harus mengerti bahwa mereka memang harus menyediakan waktu lebih. Ya. Jadi jangan dikurang-kurangin waktunya. Jangan kayak waktu itu saya ngerjain esai masih 1 jam belum selesai, udah ditanya-tanya kapan selesainya. Ya terang aja. Sediakan waktu ya. Jadi jangan menyerah. Sediakan waktu khusus. Dan ketiga, rutinitasnya harus dilakukan. Jadi mereka semua ini memang butuh rutin. Rutin. Suatu hal yang rutin akan membuat mereka terbiasa melakukan itu sehingga mereka beradaptasi. Jadi adaptasinya dari rutinitas. Dan yang keempat yang paling penting adalah buat menarik. Harus menarik loh. Ya, harus menarik. Karena kalau nggak menarik, ya mereka nggak akan ini ya. Mereka nggak akan mau ngerjain. Dan kalau hal itu nggak menarik, mereka lebih cenderung untuk menarik diri. Saya ada kok kasus, ada pasien saya yang datang dengan udah nggak mau lagi ngerjain. Bahkan saking dia disgrafianya masalah, dia sampai yang multiple choice pun udah nggak mau dikerjain. Ya. Ingat, yang paling penting adalah diusahakan, karena memang butuh usaha, ya, butuh usaha, sangat butuh usaha. Bahkan saya pun yang disgrafia sangat butuh usaha untuk saya bisa sampai ada di sini, sampai bisa sekarang masih bisa kerja sebagai dokter pun saya masih berusaha loh, ya. Tapi kan bukan berarti nggak bisa apa-apa, diusahakan, ya. Ingat, jangan menyerah. Bantu mereka, berikan waktu khusus, dan memang harus diusahakan. Selalu harus diusahakan. Oke? Sampai ketemu di Instagram Live berikutnya. Salam sejahtera.